Nah si bapaknya teh ngomong, kita nggak ada Neng bunyiin lonceng di situ katanya. Kaget dong gue selama ini tiap malam ngedenger loh kata gue gitu ya. Ibu nggak tahu cina, emang di atas itu sering kelihatan bu, yang lompat-lompat sama si cantik Kay kata dia gitu ya. Hai guys, Enggak gitu nggak guys juga. juga ya, nggak apa-apa, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ovan. Saya Jimmy. Kita ketemu di Indigos, Indonesian Goib Story. Buat kalian yang suka dengan video-video dari kami, silahkan like video kami. Dan jika kalian merasa video kami menarik, silahkan share ke teman-teman kalian. Dan jika kalian ingin mengetahui cerita-cerita selanjutnya, silahkan subscribe dan klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi dari kami. Iya, benar kami. Nah, kali ini kita dapat kiriman video nih, Pak. Ya, kiriman video. Gak usah disebut namanya? Apa nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih. Ya. Ya itu kan ini video dari ipar gua yang dulu sempet tinggal di Bandung. Nah ini cerita tentang kontrakan dia yang di Bandung itu Pak, di daerah Cileunyi. Iya. Ya itu sebenarnya rumahnya bagus, cuman ya Bener sekali, lu pernah cerita dulu sama gue. Kan lu pernah bilang, nih adek gue dapet rumah murah banget dan gede banget, bisa buat usaha. Dulu gue iya, sempet iri. ada tempat usahanya. Iya, gue sempet iri tuh, anjir dapet murah banget nih harganya pokoknya murah banget, itu murah kebangetan. Dan ternyata murah Gitu. bukan sekedar murah, Ada yang harus dibayar ada yang lagi. harus dibayar lagi. Jadi buat kalian yang pengen tahu gimana ceritanya rumah murah tapi besar itu, Iya. kita dengerin aja ceritanya langsung dari yang kontrak rumah di sana. Oke. Yuk, Silakan. kita denger ya. Hai, gue mau ceritain pengalaman gue ngontrak salah satu rumah di Bandung, tepatnya di Cibiru. Rumahnya itu besar, 3 kamar. Ada satu kamar itu udah kamar utama, dimana di dalamnya udah ada kamar mandi. Terus ada satu kamarnya lagi itu dijadikan ruko. Jadi hanya 2 kamar yang bisa kerjakan tempat tidur. Dan tipe dapurnya itu kayak dapur terbuka gitu, jadi ada cahaya masuk dari atas. Nah, untuk parkirannya sendiri besar. Alasannya milihnya itu biar ada tempat gerak anak bermain. Nah, pindahlah ke kontrakan ini. Pengalamannya itu malam pertama ya, udah baca sih biasa, nggak ada apa-apa. Cuman pas kebangun di jam 2an jam 3an itu di belakangnya itu, kebetulan di belakang rumah ini ada puskesmas. Nah, jadi pas jam 2 jam 3an itu aku mendengarnya tuh di belakang puskesmasnya ini kayak ada suara orang geser-geser meja atau kursi gitu, pokoknya berisik banget, srek gitu ya. Nah pas ke pagi harinya pas belanja nih ya, gue deh nanya nih ke tukang warung, apakah di puskesmas itu ada orang yang tidur atau enggak. Jawabannya sih ada. Jadi ya udah, oh iya lega deh, berarti emang ada orang yang geserin meja gitu. Dia nanyain emang kenapa, cuman nggak dijawab sih, maksudnya ya udahlah mungkin itu emang perasaan gue aja tinggal di rumah baru gitu ya. Katanya sih rumahnya baru 3 bulan nggak ditempatin. Nah udah gitu malam berikutnya nggak ada lagi. Nah pas udah masuk bulan-bulan pertama itu ada suara lonceng. Jadi kalau kayak orang lagi apa sih malam-malam teh ronda itu kan suka kayak ngenteng-ngentengin tiang tuh. Nah makin kesini tiangnya itu makin kenceng ngentenginnya tuh kayak deket kamar gitu. Jadi anak gue tuh kayak sering kebangun gitu tengah malam jam 12, jam 2, jam 3. Pokoknya itu kayak 3 kali deh semalam, pokoknya ada 3 kali rutin itu ngentenginnya deket kamar banget. Jadi gue tuh komplain ke security-nya, ngomong lah, Pak
kalau seandainya malam pas ronda bisa nggak ya kalau seandainya yang dekat kamar kita nggak usah dipukulnya kuat-kuat banget, soalnya itu di samping kamar banget, kata gue tuh punya bayi gitu ya, kasihan bayinya kebangun cuman gara-gara lonceng tadi, kata gue teh gitu ya. Nah si bapaknya kaget dong, emang Neng tinggal di rumah yang di mana gitu dong, nanya ke gue ya. Terus gue jawab, rumah yang pagarnya putih Pak, di pojokan, kata gue teh gitu. Nah si bapaknya teh ngomong, kita nggak ada Neng bunyiin lonceng di situ, katanya. Kaget dong gue selama ini tiap malam ngedenger loh, kata gue gitu ya. Masa sih Pak, soalnya suaranya kedengeran banget. Enggak Neng, kita itu paling ngontrenginnya yang di depan puskesmas tapi rada jauh ya, kata si bapaknya. Yang tiang yang depannya itu gue tahu tuh tiangnya yang mana, emang lumayan jauh kan dari rumah guanya. Terus pahanya tempat titik yang di pojok rumah sana, di pojok rumah sini, kata bapaknya gitu. Terus masa sih Pak, gue nggak percaya kan ya, maksudnya kayak gara-gara gue komplain nih jadinya ngomongnya begitu, kalau enggak mah Pak ini, gue mikirnya gitu. Enggak, emang dengarnya malam apa gitu. Nah pas malam kemarin sih nggak ada, kebetulan tuh pas malam gue komplain, cuman kan kebetulan gue juga ketemu security, makanya langsung ngomong deh, ada Pak, gue bilang pas malam Selasa kok nggak salah teh, pokoknya seminggu itu paling sedikit nih ya 3 kali, kalau nggak tuh tiap malam bakal bunyi banget tuh, pas banget di samping kamar pokoknya. Nah kata si bapaknya, enggak Neng, emang kan kalau rumah itu emang udah biasa Neng, emang nggak tahu cerita rumahnya. Jeng. Kaget dong gue, emang cerita rumahnya apaan Pak, kata gue gitu ya. Lah orang yang punyanya nggak cerita, katanya. Ya enggak Pak, kenapa yang punyanya nggak mau tinggal di situ lagi, yang punyanya kan dulu punya bayi, kenapa nggak mau tinggal di situ lagi, katanya. Gue ngomong, nggak ada cerita apa-apa tuh Pak, kata gue gitu ya. Nah katanya emang pindahan karena emang jauh dari rumah orang tuanya, jadi si bapaknya ini emang ada usaha di rumah orang tuanya, gue ngomong gitu ya. Enggak Neng, dulu juga kan yang ada tinggal yang ngebenerin atau tukangnya ya gitu, pas lagi sholat kena pacul. Kata gue, kaget ya, orang lagi sholat kena pacul, kata gue teh. Masa Pak, gue tanyain securitynya. Iya betul Neng, ya tapi gak usah takut, kata yang punyanya. Gak ganggu kok itunya, katanya. Ya gimana gak ganggu ya, menurut gue ya udah sampai dipacul tuh orang lagi sholat gitu kan. Nah tapi gue nggak ngasih tahu nih ke orang tua gue, ke mama gue nggak ngasih tahu, soalnya kalau ngasih tahu takutnya jadi tambah takut dan apa gue pendem aja sendiri. Pas gue ceritain ke mama teh ngomongnya cuman iya mak, udah dibilangin sama securitynya biar nggak ngebunyiin lonceng lagi dekat kamar pas lagi ronda, kata gue teh gitu. Selang bulan berikutnya nih suara lonceng, terus suara orang malu, ya kali orang malu jam 12 malam. Nah gue kan sering teleponannya sama suami teh jam 12 malam sampai jam 12 kadang ya, pernah lah, nggak sering, sekali sebenarnya mah. Nah itu tuh suara orang malu tuh di atas, kata gue ya kurang kerjaan banget ya ada orang malu ya di atas ya, ngapain, kata gue teh gitu. Nah cuman dibiarin. Nah maksudnya nggak ceritain ke si mama, maksudnya takutnya mama gue tak jadinya takut ya. Pas siang hari nih gue kan ada les ya siang teh, jadi nggak di rumah. Mama tuh ngomong, Kak tadi ada orang yang nukangin tuh di atas, katanya ada orang yang malu tapi nggak ada orangnya di atas, kata mama gue gitu ya. Gue dalam firasat gue udah yang kayak waduh gawat nih gitu kan. Masa iya perasaan mama doang tuh gue gituin kan soalnya cuman gue doang yang tahu, mama gue nggak tahu ya. Perasaan mama doang kali, kata gitu. Nah udah sampai udah sebulan 2 bulan ya, bulan kedua makin kenceng tuh godaannya tuh, yang malu tuh siang ada malam ada. Nah gue kan punya anak bayi nih, anak gue tuh belum sampai setahun sih, pas pindah ke situ teh umur baru 8 bulan ya, 8 bulanan lah, 7 bulan 8 bulanan. Anak gue tuh gak mau ditinggal sendiri. Nah tidur sepules apapun kalau kita tinggalin dia di kamar sendiri pasti langsung nangis bangun ya. Cuman gue mah pas pertama kali masuk ke rumah itu juga udah bilang, gue tahu rumahnya udah nggak ditinggalin gitu kan, maksudnya sebulan 2 bulan udah nggak ada tempatnya ya, maksudnya dunia kamu dunia aku gitu, lu gue nggak ganggu lu jangan ganggu gue, kalau prinsip gue mah gitu aja ya. Nah tapi makin kesini kok makin kenceng gitu ya. Nah ngobrol lah sama tetangga,
suara loncengnya juga makin kenceng ya, suara makhluknya juga makin kenceng, makin tiap hari tuh kedengaran tuh, mau siang-siang mau ini. Nah pas lagi cerita sama tetangga tuh, lagi ceritanya mama gue lagi ya, mama gue teh kalau nggak ada mama gue masih mending, ini mah ada mama gue ya, cerita sama tetangga ngomong, ini di rumah yang itu dulu kenapa sih, tetangganya duluan sih yang nanyain kayak gini, itu yang punyanya dulu kenapa cuman sebentar doang di situ. Lah gue kaget kan, soalnya yang punyanya ceritanya sama gue teh dia udah setahun 2 tahunan di situ di rumah itu, cuman pindah lagi emang gara-gara susah bolak-balik karena ada usaha tadi di rumah orang tuanya. Gue ngomong dong, nggak tahu sih katanya jauh bolak-baliknya, kata gue gitu ya. Terus ibunya teh nanyain, oh gitu bukan karena anaknya nangis terus. Ah nggak ada tuh, kata gue teh gitu ya, nggak ada ceritanya nangis terus mah, kata gue teh. Terus si tangga mak gue ada cerita, itu rumahnya gimana, biasalah ya mama. Terus kenapa sih kok sering kedengaran suara orang malu. Datang lah tetangga heboh, tetangganya tuh ngomong, ibu nggak tahu cina, emang di atas itu sering kelihatan bu yang lompat-lompat sama si cantik Kay, kata dia gitu ya. Duh buset, gue langsung diam, gawat nih ceritanya udah ngarah kemana, kata gue kayak gitu ya. Nah udah habis itu tuh yang kayak, iya bu cina si cantik tuh sering di atas, kalau enggak yang lompat-lompat, kata dia gitu. Waduh, yang lompat-lompat dalam hati gue. Udahlah makin cerita tuh mak gue tuh jadi makin gak berani. Jadi kita tuh kayak jam 8 malam itu ya, udah semua barang-barang kayak susu anak gue apa segala macam udah dimasukin tuh ke kamar utama. Jadi setelah jam 8 malam tuh kita nggak ada keluar lagi tuh, keluar ke depan. Semuanya mau ke air kan ada kamar mandi ya di dalam, jadi semua ngapa-ngapain juga dari dalam kan gitu, jadi nggak keluar lagi. Nah salah satunya lagi tuh gue pernah nyetrika tuh di kamar yang kedua, subuh habis sholat subuh ya, pintu gue buka nih, itu pas malam sekitar jam 10 jam 9-an nih, gue lagi nyetrika, pintunya dibuka nih, ada yang lewat tuh. Gue panggilin lah, gue kirain mak gue ya, soalnya ke arah jemuran. Gue panggilin, ma belum tidur mak, kata gue teh gitu ya. Mak gue nggak ngejawab, mak belum tidur mak, kata gue teh nggak ngejawab lagi. Terus gue berdiri ya ngeliat mak gue ngapain di jemuran malam-malam. Pas gue ngeliat ke kamar, mak gue tidur dong, ada kakinya di kamar. Buset, gue langsung ngapain setrikanya, cuman yang kayak udah jangan diganggu, gue bilang gitu doang tuh, nggak bilang ke mak gue tuh. Emang sering tuh kalau seandainya lagi sholat aja nih, lagi kita mau sholat nih, pas sholatnya kan dekat jemurannya, ruang kedua dekat jemuran, jadi bentuknya kayak letter L gitu. Kalau sholat di situ tuh kayak sering ada angin tiba-tiba lewat kayak gitu. Cuman gue yang kayak ya udahlah ya gitu, nggak terlalu ditanggepin banget nih kayak gitu ya. Nah pas udah jadinya tadi habis cerita sama tetangga tadi, mak gue makin gak berani nih mau gue teh kemana-mana. Suatu malam, mak gue tuh biasa sholat ini ya, mau sholat ya, jam itu sekitar jam 2-an deh kalau nggak salah, jam 2:30. Itu mak gue buka pintu tapi nggak bisa ngelangkah keluar. Terus langsung ngebangunin gue kan. Gue kaget, gue kirain ada maling ya. Maksudnya dari cara ngebanguninnya dibangunin, Riz, kak bangun cina. Gue langsung duduk dong. Kenapa mak, kata gue gitu. Ini cina, keluar, kata mak gue gitu ya. Emang kenapa? Bulu mak gue tuh udah gue kelihatan tuh di tangannya tuh, bulunya udah berdiri semua tuh, merinding ya. Mak gue rada gemetaran. Kenapa, kata gue teh gitu ya. Ini keluar, kata mak gue teh gitu. Pas gue keluar nih, pas mau ke depan pintu nih, jeng, itu tuh emang kayak ngerasanya tuh kita tuh lagi ditungguin dari luar. Terus gue bilang kan, gue istighfar lah, astagfirullah, kata gue teh, jangan gitu kata gue gitu ya. Awas, kita mau keluar, kata gue gitu ya. Nah habis itu udahlah, keluarlah kita, gue temenin lama gue sholat ya. Udah sholat masuk lagi tidur, gue bilang ambil mukenanya kita sholat di kamar aja, kata gue kayak gitu. Udahlah akhirnya kita memberanikan diri ngomong ke yang punya kontrakan kalau kita maksudnya udah ngerasa gak nyaman banget. Maksudnya kalau sampai sholat aja kita udah gak nyaman di rumah tersebut. Soalnya kan sebelumnya ceritanya si security-nya ngobrolnya itu kalau yang lagi sholat kena pacu, lu bayangin aja orang lagi sholat aja diganggu gitu kan. Berarti kan ya sebenarnya gue percaya nggak percaya sih kalau yang itu ya, cuman
ada yang gue alamin gitu. Gue juga bilang ke yang punyanya gitu, saya mah kalau yang ke lainnya, maksudnya orang lain yang ngalamin mah saya mah nggak terlalu iniin, gue bilang gitu ya. Cuman ketika kita yang udah ngalamin, emak saya udah ngalamin, terus jadi ke anak saya juga kita takutan gitu. Maksudnya gue bilang ya, kan si tetenya punya anak sendiri, anak bayi, masa tega sih nggak ngasih tahu ke kita juga punya anak bayi, gue bilangnya kayak gitu. Seharusnya lebih aware dong ke yang punya anak bayi, maksudnya jangan dikasih atau dari awal dibilang dulu biar kita bisa apain ke rumahnya kayak gitu ya. Soalnya semua tetangga tuh, nah emak gue tuh pernah pulang kampung ya, gara-gara ada urusan keluarga. Di rumah itu gue ditinggal sendiri tuh sama anak gue duaan. Semua tetangga yang ketemu gue tuh pada ngomongnya kayak gini, Neng berani di rumah itu, cenah. Ya gue jawab aja ya berani ibu, beneran gak ada yang ngeganggu, gak takut, di sini aja. Sampai ada yang bilang gitu dong, ibu-ibu tukang warung ya emang udah deket banget sama gue tiap hari ketemu gitu. Enggak kok bu, alhamdulillah, kata gue teh. Yakin ya neng ya, gak ada yang kenapa-napa di situ kan. Ih ibu mah manisian, si neng mah punya anak, emangnya ada apa bu, kata gue gitu. Si ibunya yang punya warung yang satu lagi ini gak mau cerita dong ke gue. Oh oke, kata gue gitu. Terus ya udahlah berarti ya, kata gue teh. Nah makin kesini tuh ditanyain terus setiap yang jumpa teh, Neng anaknya dibacain sholawat terus ya, katanya. Pas gue lagi ngaji juga ditanya di rumah yang mana, gue bilang lah rumahnya yang paling pojok bu, cat warna putih, pagar putih, gue bilang gitu ya. Semua itu pada ngomongin. Tetangga sebelah gue aja tuh ngomongin, anaknya sering dibacain ini ya sholawatannya, suruh puter-puterinnya. Tapi pas gue nanya ke tetangga sebelahnya nggak dikasih tahu, malah tetangga yang di belakang yang ngasih taunya gitu kalau seandainya emang ada masalah lah di rumah tersebut gitu kan. Nah udah sampai gitu teh, sampai yang saat kita mau pindah nih pas malamnya, kata gue teh gitu ya, masih aja tuh si cantik teh ngusilin ya, kata gue teh. Masih dong mah, aku jam 12 malam, jam 2, kata gue teh. Aduh ngapa sih kalau emang nggak suka kitanya ada di sini, kita bakal segera pindah. Gue sampai ngomong kayak gitu nih, maksudnya sering diajak ngobrolnya tuh bukan berarti gue berani ya, maksudnya bukan berani juga sih. Selama ini selalu percayanya ya dunia lu, dunia gue kayak gitu kan ya. Cuman pas yang 12 malam terakhir nih yang kayak udahlah. Tapi lucunya itu jadinya kayak keluar aja nggak berani. Terus jam 8 malam udah masuk ke kamar, kan udah nggak betah ya kalau di rumah begitu teh. Nah udahlah sampailah di situ ceritanya. Akhirnya gue pindah ke rumah yang sekarang. Alhamdulillah lebih nyaman, lebih enak ditempatin. Ya mudah-mudahan sih pasti di mana aja ada sih, itu mah gue percaya. Maksudnya mereka punya dunia mereka, kita punya dunia kita gitu kan. Bahkan di sebelah kita aja kita nggak tahu ada atau enggak gitu kan. Cuman ya udahlah ya gitu, jangan ketika saya tidak mengganggu, ketika gue nggak ngeganggu lu jangan ngeganggu gue. Prinsipnya sih itu aja sih gue mah sampai saat ini gitu guys. Untuk cerita berikutnya nanti di share lagi ya. Bye. Wow. Mantap ya. Wow. Lu tadi gue pengen nanya apa ya? Lupa. Ya, gue pengen nanya itu menurut lu tingkat keseramannya berapa tuh? 1-10 rumahnya. Itu sih serem banget. Nih gini ya, pas dia bilang ini nih part yang bikin gua ngerasa serem banget ya, itu pas dia bilang dia ngelihat ibunya di jemuran, dia panggil dia diem, pas dia deketin dia ngelihat kaki ibunya, merinding gua, dia ngelihat kaki ibunya ada di kamar pak. Ternyata ibu lagi tidur. Sama kayak di kantor gue itu yang suka niru-niru gitu ya, jahil begitu kayaknya, setan jahil begitu ya. Anjir sih. Hati-hati lu, ntar niru bini lu lagi. Terus satu nih tadi buat yang ngedengerin nih, takut ada yang nggak paham, soalnya tadi gue agak lama juga buat pahamin tuh yang dia bilang malu tuh maksudnya ini maksudnya melakukan menggunakan palu. Nah, menggunakan palu. Malu. Gue juga bingung awalnya. Hah? Orang malu? Gini, orang malu. Gue bingung. Oh, iya. Hantu, jadi ini hantu tukang bangunan ya? Ya kan, coba? Karena tukangnya katanya lagi sholat di pacul. Ya itu gimana ya dipacul, maksudnya gimana ya, gue gak ngerti. Mungkin paculnya disimpan di samping dia kali ya. Nggak paham. Paculnya jatuh gitu kali ya. Nggak ngerti. Soalnya yang nyeritain juga nggak begitu peduli kan sama cerita itu dia bilang. Ya pokoknya tapi ada kejadian yang lumayan serem ya, itu tuh yang dibilang apa? Kelontang ke
ke tiang Ke tiang itu kan biasanya yang tukang ronda kan. Iya. Pas nanyain ke satpamnya ternyata satpam hansip sih ya pokoknya itu Iya, ya itu keamanan satpam. kan. Dia bilang kagak pernah lewat. Selama ini salah sangka aja. Itu jelas lagi ya. Iya sama kayak yang gue di gedor-gedor gitu berarti. Setannya sama Pak. Setan rumah kosong. Gila Pak. Wow. Gue masih ya, gue tunggu cerita dari tadi dia bilang masih ada cerita lanjutan ya. Iya nih, nggak tahu dah. Tapi kalau ada gue tunggu banget nih. Iya, kalau ada ntar gue kirim lagi. Ada satu yang belum diceritain sih, itu Ya. yang satu lagi cuman Suruh dia aja deh Mungkin- nanti ceritain. mungkin di cerita selanjutnya kali sama dia. Mungkin. Atau Iya. nggak semuanya mau diceritain juga. Soalnya kan kadang hal kayak gitu sensitif juga Pak kalau ada hal yang Iya. Itu ini ekstrim banget yang ini. Aduh, ya ampun, gue nggak nyangka. Padahal gue pas ke rumah dia itu ya, ya balik lagi kalau gue kan nggak bisa ngerasain apa-apa ya. Iya, Jadi iya, pas gue kesana, ih enak nih rumahnya, gede, kamarnya ada satu, Tiga, dia ada bilang, tiga, ada tiga iya kan? ada tiga. Tiga. Dapur di sana, lantai juga bagus gitu rumah kayak rumah baru gitu, gerasi. Tapi ini yang jahat kenapa yang punya rumah nggak ngasih tahu ya? Ya biar laku lah. Kalau tahu sendiri rumah digitu-gituin Itu sih turun. sampai semua tetangga tahu sampai bilang Neng kalau Iya. mau tidur di sini aja. Itu sih gila sampai tetangga nawarin kayak gitu udah. Gangguan udah ekstrim berarti ya. Oh ya bener-bener ekstrim berarti. Ya itu dia nggak bilang-bilang sih yang punyanya. Padahal yang punya, kata dia kan yang punyanya juga punya bayi kan. Ya ipar gue juga punya bayi gitu. Masa nggak empati gitu ya demi cuan, buset deh. Ya adalah orang kayak gitu kali ya. Ya itu ada. Tapi tanyain deh, kali mau dijual murah gue masih mau. Ya murah lah udah di Cileunyi. Ya kan orang ngontrakin aja dia nggak ngaku. Ya tapi kita tahu lah gitu. Nah, Ayo rumahnya berhantu lu, gue beli murah aja nih, lagi pandemi nih. ya, ayo gimana? Gue beli gimana nih? Iya bener. Terus gue beli buat gue kontrakin juga Pak. Lu kurang ajar juga berarti. Demi uang. Oke, gitu aja kayaknya. Kita tungguin. Ada yang mau lu tanggapin lagi? Apa udah aja? Ini cerita udah cukup sih. Nggak perlu gue tanggapin juga, ini udah Serem ya. serem banget. Mau nanggepin apa lagi? Apalagi ya? Lonceng. Oh yang ngejelasinnya lonceng tuh maksudnya orang Iya, kelenteng-kelenteng kelenteng tiang itu tiang ya. ya. Ya itu aja sih. Oke, itu aja dari kita. Oke, kalau yang mau berbagi cerita atau mau nanggapin silahkan komen di bawah. Yang kritik silahkan kritik. Dan ketemu lagi dengan kita di minggu depan ya. Pada Minggu waktu yang sama. Pada waktu yang sama. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.